di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang menarik ya, cara berpikir positif yang dimiliki oleh PKS dan Nasdem. Bilang begini soal elektabilitas Anies Baswedan turun ya, dari Tempo. Reporter Tempo.co, editornya Andri Trianto Citra, Senin 27 Maret ya. Tempo.co, elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengalami penurunan ya. Hasil survei teranyar indikator politik Indonesia menunjukkan Anies menempati peringkat ketiga dari yang sebelumnya berada di posisi kedua. Anies berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bagaimana komentar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Nasdem? Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf mengatakan partai tidak ambil pusing dengan hasil survei tersebut. Menurut Muzammil, ya kalau rankingnya teratas tentu perlu diperhatikan kalau nggak ambil pusing. Menurut Muzammil, tiap lembaga survei punya hasil yang berbeda-beda. Itu biasa. Survei terhadap PKS juga sering terjadi seperti itu. Dan realita pemilihan umum, hasil PKS hampir 2 kali lipat dari hasil survei, kata Muzammil kepada Tempo Senin 27 Maret. Itu faktanya ya. Dulu zaman pilkada Anies disurvei nomor 3, kalah dari Ahok, kalah dari Silvi. AHY ternyata menang ya. Ya, survei sebagai bagian sebagai ilmu sosial, tentu keakuratannya juga berbeda-beda kan, bukan ilmu eksak ya. Menurut dia, yang penting adalah kerja partai anggota Koalisi Perubahan untuk persatuan terus berjalan. Koalisi yang digawangi oleh PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini tengah membahas sosok bakal calon wakil presiden bacawa pres bagi Anies. Jika pasangan calon yang dijagokan 2024 sudah lengkap, kata dia, maka dukungan masyarakat akan semakin besar. Kalau pasangan baca pres dan bacawa pres terpenuhi, saya kira masyarakat justru akan sangat menaruh harapan kepada calon kami, insya Allah. Nah, ini betul pakai insya Allah ya itu. Kata Al-Muzammil Yusuf yang juga perwakilan tim kecil Koalisi Perubahan. Nasdem 2 jadi cambuk. Sementara wakil sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut pihaknya akan menjadikan hasil survei indikator politik Indonesia yang menyebut elektabilitas Anies menurun sebagai bahan evaluasi. Iyalah, salah satu masukan ya kan. Dalam survei tersebut elektabilitas Anies merosot menjadi 21,3% sehingga
berada di urutan ketiga. Semua hasil survei selalu menjadi perhatian kami. Nah, ini lebih lebih positif merespon hasil survei Anies yang menurun dibanding PKS. Nggak kita ambil pusing, itu biasa. Khusus survei indikator ini akan menjadi materi utama evaluasi kami akhir Maret ini, ujar Hermawi saat dihubungi Tempo Senin. Udah habis ya? Ya memang perlu ya. Halaman 2 masih ada. Halaman 2 klik. Halaman kedua kita klik. Hermawi menyebut ya, survei merupakan gambaran temporer dari situasi politik yang terjadi saat ini. Partai bakal menggunakan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi. Survei ini menjadi cambuk bagi kami untuk lebih berkoordinasi dan bekerja lebih giat, kata Hermawi. Anies turun, Prabowo naik di survei. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat kenaikan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir. Survei tersebut menyebut elektabilitas Menteri Pertahanan itu malahan sudah sedikit menyalip mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Pak Prabowo rebound dalam beberapa bulan terakhir dan elektabilitasnya sekarang menyalip sedikit atau kurang lebih sama dengan Anies Baswedan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei secara daring pada Ahad 26 September 2023. Indikator menggelar survei dengan beberapa simulasi, yaitu 34 nama calon, 19 nama calon, 10 nama calon dan 3 nama calon. Survei dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2023. Dalam semua simulasi itu, elektabilitas Prabowo berada di posisi kedua atau berhasil menyalip Anies Baswedan yang kini ada di posisi ketiga. Gubernur Jawa Barat Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki tingkat pertama meskipun stagnan. Ini maaf ya penonton, suara ya maklum, ini studionya di kamar. Yang ada kamar mandinya itu ada cucu lagi mau mandi, lagi uring-uringan dia, jadi suaranya tuh, suara nangisnya masuk ya. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Februari dan Maret terhadap responden yang berusia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan menggunakan ya begitulah ya, mohon maaf ya penonton ya. Multi-stage random sampling. Pada survei Februari terdapat 1.200 responden yang diwawancarai. Margin of error survei ini diklaim 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei bulan Maret dilakukan terhadap 800 responden dengan margin of error 3,5%. Ini dana dari survei Burhanuddin Muhtadi ini harus dijelaskan dari mana ya kan? Apa dari partai politik tertentu, itu berarti ada pesanan atau memang dia independen ya. Burhanuddin Muhtadi ya, alumni UIN Ciputat. Ya moga-moga itu sedikit memberikan gambaran ya tentang pendekatan saintifik di dalam mengukur ya, elektabilitas ya atau keterkenalan daripada calon presiden kita yang sekarang ini disurvei, yaitu calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.